Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa begitu? Bisa? Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang P5, P2R, yaitu tentang bagaimana temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu siap semua? Siap. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang bagaimana pemilihan dan pengelolaan sampah, nantinya kita akan membuat sesuatu hal yang bermanfaat dari barang-barang bekas atau dari sampah yang tidak terurai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karenanya, Bapak minta untuk ketua kelas yaitu Saudara Satrio, Mas Satrio untuk pimpin doa di depan. Pada Mas Satrio, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita anggap baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Silakan dulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Itu Adinda Almira. Baik. Albaid Indah. Hadir. Baik. Alika. Baik. Aruna. Baik. Aryani. Baik. Auranur. Baik. Bambang. Oke. Kairi Sarini. Oke. Cakra Santana. Hadir. Oke. Dias Juni. Hadir. Oke. Ardi Ihsan. Hadir. Oke. Faris Hermansyah. Hadir. Fatima Zahra. Oke. Belia Luciana. Oke. Haikal Januar. Gibran Sahdan. Jihan Fatia. Oke. Mandala Ibrahim. Hadir. Muhammad Dafi. Muhammad Fazli. Muhammad Ihya. Muhammad Nizar. Oke, Nadia Hasna.
atau Safira Maghfirah? Oke, Safira. Oke, Safira Nur. Oke, Wajendra Abram. Oke. Berarti yang tidak hadir ada 2. Baik anak-anak, seperti yang tadi Bapak bilang di pembukaan bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang materi pemilihan dan pengelolaan sampah. Tentunya di mana-mana di kehidupan kita banyak sekali sampah-sampah ya. Baik itu sampah yang organik yang bisa terurai ataupun yang anorganik yang tidak bisa terurai. Kalian bisa lihat apa yang kalian lihat di sini? Bagaimana kalau kita tinggal di situ? Bagaimana perasaannya? Kayaknya enak ya. Makanya tentunya kita harus menjaga lingkungan sekolah kita untuk apa? Untuk tetap bersih. Karena apa? Di dalam Islam sendiri mengajarkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Itu poinnya. Oke, selanjutnya di sini ada tentang definisi sampah. Apa sih pengertian dari sampah? Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Kemudian sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan tempat perdagangan dikenal dengan limbah munisipal yang tidak berbahaya. Kalau yang dari rumah sakit itu termasuk sampah yang berbahaya. Kemudian bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, itulah yang dinamakan sampah. Pengertian dari sampah. Kemudian komposisi sampah. Komposisi sampah tadi dibagi 2. Yang pertama organik. Apa itu organik? Organik sampah yang mudah membusuk atau mudah terurai. Seperti apa contohnya? Makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampah ini dapat diolah terlebih dahulu menjadi komposisi. Kemudian sampah anorganik. Ya, apanya tolong dimatikan terlebih dahulu. Dan tinggal saja, nggak apa-apa. Kemudian sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik itu tidak mudah membusuk. Botol plastik itu tidak mudah membusuk. Kemudian yang kedua, sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau bisa didaur ulang. Nanti yang akan kita buat, kita insya Allah hari ini akan membuat apa? Membuat pot bunga dari bunga. Kemudian yang ketiga, beberapa sampah organik yang dapat dijual adalah plastik, wadah, pembungkus makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah komposisi dari sampah. Satu bagian dari sampah dibagi 2, ada organik dan anorganik. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana dampak negatif dari sampah. Yang pertama akan menyebabkan gangguan kesehatan dari sampah. Yang kedua, menurunnya juga kualitas lingkungan. Kita lihat bagaimana ketika sungai tercemar oleh berbagai macam tumpukan plastik, tumpukan sampah. Airnya jadi wangi atau jadi bau? Kemudian yang ketiga, menurunnya estetika, keindahan sebuah lingkungan. Sungai yang dipenuhi dengan sampah, selokan yang dipenuhi dengan sampah akan terlihat indah atau terlihat tidak indah? Kelas yang dipenuhi dengan sampah akan terlihat indah atau tidak indah? Kemudian yang keempat adalah terhambatnya pembangunan negara. Bayangkan dengan sampah pembangunan suatu negara bisa terhambat. Kemudian bahaya sampah apa saja? Menimbulkan pencemaran itu bisa tanah, bisa air, kemudian apalagi produktivitas ikan yang ada di sungai. Kemudian selanjutnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya kalian di sekolah ini di RMS 29 kalau makan tidak boleh di dalam kelas, harus di luar kelas. Jajan sampahnya atau plastiknya dibuang ke tong sampah. Kemudian selanjutnya tumpukan sampah bisa menjadi sarang binatang. Kemudian terakhir mengganggu keindahan. Gak akan enak kalau kelas atau tempat tinggal kita itu penuh dengan sampah. Baik sekali. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan sampah secara
kendalikan juga. Bagaimana caranya? Yaitu dikurangi atau dikendalikan. Kemudian dengan mengurangi 10% sampah kita dengan cara apa? Dengan cara mendaur ulang. Nah itu bagaimana? Di sini kalian bisa lihat bagaimana pengelolaan sampah itu dari rumah tangga dan sebagainya. Ya, bisa dilihat ya. Ini dari rumah tangga, dari plastik, kemudian nanti akhirnya bisa ketika setelah didaur ulang jadi kerajinan tangan, bisa dijual dan itu menghasilkan income atau pemasukan bagi orang tersebut. Ya. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita sebagai apa? Sebagai pemasukan. Yang pertama, kemudian yang kedua kita juga harus menjaga lingkungan kita dari sampah. Hai anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana tentang sampah, pengertian sampah, bahaya sampah dan sebagainya. Sekarang kita Bapak ingin bagi kalian ke dalam 5 kelompok, ya, 5 kelompok untuk membuat sebuah karya dari apa? Barang bekas. Barang yang sudah tidak terpakai. Dan ini termasuk ke dalam sampah apa tadi? Dia tidak terurai. Galon itu nanon organik ya. Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Misalkan kelompok 1 itu ada Adinda, Aluna, Ara, Satrio, Sakila, Rehana. Kelompok 2 ada Fazli, Fadli, Faris, Gibran, Bambang, Rajendra, Mandala. Kemudian kelompok 3 ada Jihan, Naswa, Syakira, Naura, Aura, Fatimah, Hikal. Kelompok 4 ada Dias, Tulum, Albaid, Iza, Cakra, Davi, Panji. Kemudian kelompok 5 ada Safira, Salwa, Safina, Alika, Nadia, Ical, Tirial. Itu tadi ya nama-nama kelompoknya. Nanti setelah ini kalian silahkan duduk secara per kelompok. Nanti udah dibawa semua kan galon bekasnya? Ya, kita akan membuat sebuah pot dari barang bekas atau dari galon minum, bekas minum ya. Oke, sekarang silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nanti kalau belum selesai silakan diselesaikan tugas membuat pot menggunakan galon bekas ya, menggunakan galon bekas. Nanti dikumpulkan kembali yaitu minggu depan dan hasilnya harus sudah jadi ya. Mungkin pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.